Halo semuanya, perkenalkan nama saya Depi Zartika, saya dari program studi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum bimbingan 1 dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Makhluk hidup merupakan segala sesuatu yang mampu bernapas dan bergerak. Mereka mencakup manusia, hewan, baik yang hidup di udara maupun di tanah, serta tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain melakukan pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuh adalah pertambahan massa dari suatu organisme yang umumnya ditandai dengan peningkatan ukuran, sedangkan berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan baru untuk kelangsungan keturunannya. Untuk mendukung kegiatan ini, alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis pena, tabel pengamatan, serta alam sekitar sebagai sumber pengamatan yang meliputi 5 hewan dan 5 tumbuhan. Selanjutnya, mari kita amati beberapa makhluk hidup yang ada di sekitar saya, mulai dari hewan hingga tumbuhan. Monyet dapat bergerak dengan lincah dari satu pohon ke pohon lainnya sebagai bentuk reaksi terhadap rangsang. Monyet bernapas menggunakan paru-paru, membutuhkan makanan seperti buah-buahan, serta tumbuh dari bayi hingga dewasa dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing merespons rangsangan seperti suara atau gerakan. Kucing bernapas dengan paru-paru, makan daging dan makanan khusus seperti pelet, kemudian tumbuh dari anak kucing menjadi kucing dewasa dengan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam bergerak bebas dan bereaksi terhadap suara atau ancaman. Ayam bernapas dengan paru-paru, makan biji-bijian dan serangga, tumbuh dari anak ayam menjadi ayam dewasa, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan bergerak dengan berenang dan bereaksi terhadap rangsang seperti makanan. Ikan bernapas dengan insang, makan plankton atau pelet, tumbuh dari ikan kecil menjadi besar, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sapi bergerak, berjalan, dan merespons saat dipanggil. Sapi bernapas dengan paru-paru, makan rumput, tumbuh dari anak sapi menjadi sapi dewasa, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Pengamatan selanjutnya yakni pada tumbuh-tumbuhan seperti pisang. Pohon pisang tidak bergerak bebas, tetapi bereaksi terhadap rangsang cahaya dengan arah tumbuhannya. Pohon pisang bernapas melalui stomata, menyerap nutrisi dari tanah, tumbuh dari tunas kecil menjadi pohon besar dan berkembang biak dengan tunas. Putri malu memperlihatkan gerak spesifik saat disentuh sebagai reaksi terhadap rangsang. Bernapas melalui stomata, kemudian mengambil nutrisi dari tanah, tumbuh dari kecambah menjadi tanaman dewasa dan berkembang biak dengan biji. Pohon pepaya bereaksi terhadap cahaya untuk fotosintesis, bernapas melalui stomata, memerlukan air dan mineral dari tanah, tumbuh tinggi dari bibit kecil, dan berkembang biak melalui biji. Pohon jambu beradaptasi dengan arah sinar matahari, bernapas melalui stomata, membutuhkan makanan, air, dan zat hara, tumbuh membesar seiring waktu, dan berkembang biak melalui biji. Kedondong bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya untuk pertumbuhan optimal, bernapas dengan stomata, membutuhkan nutrisi dari tanah, tumbuh dari anakan hingga besar, serta berkembang biak dengan biji. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan ciri-ciri pada makhluk hidup. Setelah melakukan pengamatan terhadap 5 hewan dan 5 tumbuhan di sekitar tempat tinggal saya, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak atau bereaksi terhadap rangsang, bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Meskipun cara setiap makhluk hidup dalam menunjukkan ciri-cirinya berbeda-beda, semua tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Untuk tumbuhan, pergerakannya berupa gerak tumbuh atau gerak nasti seperti putri malu, jadi tetap termasuk bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Semua makhluk hidup yang kamu amati memenuhi kelima ciri makhluk hidup. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum saya kali ini. Semoga apa yang telah saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.